Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Robi dengan NIM 2521011010048. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Pancasila. Pertama, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pancasila Bapak Barul Munib, SHI, MPDI, dan tak lupa teman-teman saya kelas 4. Nah, pertama saya akan jelaskan apa itu kehidupan beragama dalam masyarakat Pancasila, yang dimana hubungan agama dan negara dalam masyarakat Pancasila. Yang pertama, sebagai jalan tengah atau prismatic state, dimana Indonesia bukan negara sekuler atau negara teokratis, yaitu negara sekuler yang memisahkan agama dari negara. Tetapi kalau negara teokratis itu negara agama yang condong terhadap agama. Nah, apa hubungan simbiotik dari agama dan negara dalam Pancasila? Yang pertama, agama dan negara saling membutuhkan. Agama memberikan landasan moral bagi negara, sedangkan negara menyediakan jaminan keamanan dan fasilitas umat beragama. Pancasila meletakkan dasar kehidupan beragama dalam suatu konstruksi filsafat yang khas, secara tegas menolak model yang dimana saya sebutkan sebagai negara teokratis maupun negara sekuler. Juga konsep ini merupakan sebagai jalan tengah atau the middle way yang secara substansial diletakkan pada sila pertama sebagai sumber kebijakan, moral, dan etika bagi seluruh kebijakan negara. Selanjutnya, peran negara yaitu sebagai fasilitator, yang dimana negara berhak untuk mengurus haji, wasit yang adil, bukan mengintervensi doktrin keimanan bagi pemeluknya. Nah, pada sila pertama yaitu disebutkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai philosophical ground norm yang menjadi sumber moral dan etika bagi seluruh kebijakan negara. Sila ini tidak sekedar mengakui eksistensi Tuhan, tetapi menuntut setiap warga negara untuk mengakui dan mempraktikkan nilai-nilai luhur ketuhanan sesuai keyakinan masing-masing. Nah, untuk merealisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan negara, yang pertama yaitu bukan sekedar hafalan, yaitu Pancasila tidak boleh hanya menjadi hiasan dinding, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Yang kedua, ketuhanan dan kemanusiaan. Semakin tinggi iman seseorang, maka toleransinya itu semakin tinggi juga, di mana ibadah ritual harus dibarengi dengan perilaku sosial yang baik kepada sesama. Yang ketiga yakni persatuan dan musyawarah. Perbedaan politik atau pendapat bisa diselesaikan dengan secara musyawarah, yaitu dengan kepala dingin, bukan dengan perpecahan. Selain itu, sila pertama juga mengajarkan setiap warga negara untuk mengakui dan mempraktikkan nilai-nilai luhur bangsa, yang dimana dijelaskan dalam pasal 29 UUD ayat 2, yakni negara mengakui dan melindungi hak-hak setiap warga negara, baik secara ritual ibadah maupun secara sosial. Setelah itu ada implementasi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana terdapat 3 lingkup, yaitu lingkup individu, lingkup keluarga, dan lingkup sosial. Yang pertama, lingkup individu yaitu membangun integritas dan kejujuran karena sadar diawasi oleh Tuhan. Tuhan menjadi sumber ketenangan batin, inner peace, bukan alasan untuk sombong. Jadi lingkup individu ini sebagai tonggak utama, di mana pribadi atau individu dapat melanjutkan atau dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam individu sendiri, di mana harus ditekankan kuat nilai ketuhanannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti diskriminasi terhadap perbedaan, karena dalam diri individu tidak ditanamkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana Tuhan itu
menciptakan manusia dengan berbeda-beda. Oleh karena itu, manusia harus bisa mentoleransinya dan bisa merangkul perbedaan tersebut. Yang kedua, lingkup keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama. Orang tua harus menjadi teladan contoh nyata, bukan hanya menyuruh anak beribadah. Di sini toleransi pertama kali diajarkan, yakni di mana keluarga merupakan tonggak utama bagaimana seorang individu tersebut bisa menghargai perbedaan. Karena kalau misalkan keluarga tersebut atau salah satu keluarga itu melakukan diskriminasi atau melakukan tindakan yang tercela, maka seorang individu tersebut akan meniru, karena sifat individu atau anak itu meniru sesuatu dari anak tersebut. Nah, di situ orang tua itu perannya harus mengajarkan kepada anak bagaimana caranya anak agar dapat menghargai perbedaan, karena orang tualah yang mencetak dan membentuk karakter di mana anak tersebut akan berkembang selanjutnya. Yang kedua, lingkup masyarakat. Wujudnya adalah kesalahan sosial, artinya rajin ibadah saja tidak cukup, tetapi peduli pada tangga yang susah. Tidak boleh menjadi panitia surga yang menghakimi keyakinan orang lain. Di sini sebagai setelah penerapan yang pertama, individu dan keluarga, maka seorang tersebut akan menerapkan kembali kepada masyarakat. Kalau terjadi, misalkan di sini terjadi, artinya ada orang kesusahan, maka sebagai individu yang baik pastinya tidak luput untuk menolong sesama, karena Tuhan mengajarkan hal yang menolong. Dan tidak boleh menjadi panitia surga, yang dimana kita tidak boleh menjudge agama orang lain itu salah, dan tidak boleh menjudge ritual ibadah orang lain itu tidak benar, karena berbeda dengan sesuai keyakinan kita. Yang terpenting adalah kita bisa hidup berdampingan bersama-sama tanpa adanya konflik. Bahkan di dalam surat Al-Kautsar dijelaskan, agamamu agamaku, agamamu agamamu. Selanjutnya, sila kedua, yaitu menolak segala bentuk diskriminasi. Yang telah saya sebutkan tadi, tidak boleh mendiskriminasi terhadap perbedaan orang lain. Kekerasan dan intoleransi, di mana kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Seharusnya lebih baik kita menghargai semua perbedaan yang telah diciptakan oleh Tuhan, karena berbeda-beda itu sungguh sangat meyakinkan kalau kita bekerjasama dengan orang lain. Pancasila sebagai formasi fundamental, di mana dari kesalahan ritual yang di lingkup masyarakat tadi itu akan bersifat vertikal pada individu menuju kesolehan sosial secara horizontal kepada publik, di mana ibadah sejati diukur dari seberapa besar kontribusi kita terhadap masyarakat. Nah, mewujudkan musyawarah yang berlandaskan kerakyatan, sila keempat pada puncaknya menegakkan keadilan sosial. Sila keempat pada puncaknya seluruh rakyat tanpa memandang latar belakang keyakinan masing-masing. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang penghambat harmoni agama. Ini yang pertama ada fanatisme sempit, kurangnya literasi, politisasi agama, dan faktor-faktor lain. Yang pertama ada fanatisme sempit, merasa paling benar sendiri dan menganggap orang lain sebagai musuh atau sesat. Hal ini harus dihindari karena ini bisa menyebabkan konflik yang berkelanjutan. Yang kedua, kurangnya literasi, pemahaman agama hanya di luar kulit atau tekstual, serta belajar dari potongan video pendek tanpa konteks. Nah, di sini pentingnya sebuah sanad itu seperti itu. Kita bisa mengetahui ilmu tersebut, apakah ilmu tersebut itu baik atau buruk tergantung dari sanad. Yang ketiga, politisasi agama. Agama dijadikan alat politik untuk menyerang lawan dan menyebabkan perpecahan di masyarakat. Yang keempat, ada kesenjangan ekonomi, penyebaran hoax di media sosial, serta penegakan hukum yang terkadang lemah terhadap perilaku intoleransi. Kesenjangan ekonomi di mana masyarakat itu menganggap bahwa kelompok atau masyarakat yang beragama A itu kaya-kaya, sedangkan masyarakat yang beragama
B itu miskin. Nah, di sini akan terjadi kesenjangan sosial. Maka apa solusinya? Ya ini harus saling menghormati, bukan menghormati saja tapi saling membantu demi harmoni di lingkup masyarakat tersebut. Yang kedua, penyebaran hoax di media sosial. Banyak tersebar di media sosial berita-berita tentang agama A dan agama B begini. Nah, tetapi di situ banyak juga terjadi komentar-komentar negatif yang saling menyerang antar agama. Maka hal itu perlunya pemerintah untuk mengawasi media sosial serta penegakan hukum yang terkadang lemah terhadap perilaku intoleransi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi bagaimana mewujudkan harmoni agama dalam masyarakat Pancasila. Yang pertama adalah moderasi beragama, mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan, radikal maupun ekstrem kiri, liberal tanpa batas. Ada dua, reformasi pendidikan. Pendidikan agama harus mengajarkan nilai kemanusiaan dan berpikir kritis, bukan hanya dogma. Yang ketiga, kearifan lokal, menggunakan nilai budaya tradisional seperti pela gandong atau musyawarah adat untuk meredam konflik. Yang keempat, dialog dan aksi nyata, memperbanyak dialog antar umat beragama yang fokus pada kerja sosial seperti gotong royong, bukan perdebatan teologis. Nah, di sini moderasi beragama ini sangat perlu ditekankan di Indonesia terlebihnya, karena praktik moderasi beragama ini masih kurang karena banyaknya konten-konten atau isu-isu yang menjelekkan agama lain. Nah, moderasi beragama ini bisa dicontohkan seperti akulturasi budaya, seperti waktu di zaman Wali Songo itu salah satu wali yakni Sunan Kudus itu melakukan akulturasi dengan budaya dan agama Hindu. Di sana waktu ada hari raya Idul Adha, Sunan Kudus memerintahkan pengikutnya untuk tidak menyembelih sapi karena sapi dianggap hewan yang suci oleh agama Hindu, tapi menyembelih seekor kerbau. Nah, disinilah akulturasi antara budaya yang dimana disebutkan dalam moderasi beragama, yakni reformasi pendidikan. Pendidikan agama tidak hanya sebatas ritual atau praktik saja, yang dimana hanya menyiarkan dogma atau pemikiran yang tidak perlu, melainkan interpretasi nyata yang mengajarkan nilai kemanusiaan seperti tolong menolong. Selanjutnya kearifan lokal. Di sini kearifan lokal menggunakan nilai budaya. Budaya di sini sebagai dicontohkan seperti pela gandong. Di sini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sangat panjang sehingga menyebabkan konflik. Seterusnya yakni dalam menghadapi tantangan itu juga diperlukan upaya kolektif, di mana negara harus berdiri tegak sebagai wasit yang adil, umpire, yang melindungi minoritas dan menindak tegas pelanggaran konstitusi. Sementara seluruh elemen masyarakat harus secara proaktif mempraktikkan toleransi aktif, sebuah sikap yang melampaui sekedar pasif, membiarkan menjadi aktif, membangun dialog kerjasama. Kerjasama lintas iman dan literasi keberagaman yang inklusif, sehingga semangat Bhinneka Tunggal Ika yang benar-benar menjadi realitas sosiologis yang dinamis, menjaga Indonesia tetap sebagai rumah bersama yang rukun dan harmonis. Nah, di sini yang perlu ditekankan yakni ada dialog aksi nyata, di mana memperbanyak dialog antar umat beragama yang fokus pada kerjasama sosial. Nah, di sini di Indonesia masih jarang terjadi sih kayak dialog antar imam, antar umat beragama, sehingga misalkan kalau ada acara 17 Agustus melibatkan seluruh elemen-elemen masyarakat yang ada di sekitar situ. Misalkan di masyarakat tersebut terdapat agama Kristen, agama Islam, dan agama Hindu, maka seharusnya kita sadar harus melakukan sebuah kerjasama yang dimana akan mengadakan sebuah event 17 Agustus yang bersama-sama serentak, tidak
tidak sendiri-sendiri dalam merayakan 17 Agustus tersebut. Nah, hal ini dapat mendorong rasa kerjasama dan rasa bertanggung jawab atau rasa yang kuat antar sesama saudara, bukan hanya dipandang sebagai sebelah mata saudara-saudara kita. Nah, kesimpulannya itu Pancasila sebagai jembatan emas yang menghubungkan ketaatan agama dengan kewajiban bernegara. Kehidupan beragama yang sukses di Indonesia ditandai dengan perubahan dari kesalahan ritual ibadah pribadi menjadi kesalahan sosial bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu saja video makalah yang dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.